Nah, terkait tentang kewarganegaraan itu ada dua hal ya, kewarganegaraan aktif dan kewarganegaraan pasif. Kalau kewarganegaraan aktif, misalnya seseorang dapat menggunakan hak opsi ya untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Itu misalnya dalam hal pemilu ya, mempunyai hak untuk memilih ya. Lalu pewarganegaraan pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi ya, atau menolak pewarganegaraan. Nah, jadi kalau pewarganegaraan pasif itu sebaliknya. Ini bahkan tidak mau misalkan negara ya, negara yang bersangkutan misalnya mau memberikan status warga negara misalnya, kepada seseorang ya. Nah, itu bisa saja negara itu menolak ya, dengan hak repudiasi, tergantung kepada negara. Ya, nah itu pewarganegaraan pasif. Nah, selanjutnya ada status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan itu ada apatrid, bipatrid, ada multipatrid. Apatrid itu istilah untuk orang-orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan. Jadi kalau apatrid itu yang tidak memiliki atau tidak mempunyai status kewarganegaraan. Itu namanya apartheid. Selanjutnya ada bipatrid, istilah untuk orang-orang yang mempunyai status kewarganegaraan rangkap nih, atau dui kewarganegaraan. Misalkan si A warga negara Indonesia, tapi misalkan di negara lain tertulis ya orang Belanda itu. Nah, itu bipatrid. Yang selanjutnya ada multipatrid. Ini istilah untuk orang-orang yang mempunyai status kewarganegaraannya dua ya, terlebih. Nah, itu multipatrid. Kadang-kadang suka terjadi juga ya mengenai banyaknya kewarganegaraan, bisa dua atau lebih. Lalu ada istilah warga negara Indonesia, ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Misalkan orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Itu bangsa lain pun juga ya, bila disahkan dengan undang-undang bisa melakukan namanya putih ya. Jadi asalkan disahkan melalui undang-undang. Yang kedua, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI ya dengan negara lain, misalkan sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayahnya dan ibunya. Misalkan ayahnya warga negara Indonesia dan ibunya warga negara Indonesia. Nah, itu anaknya lahir dari perkawinan
yang sah ya. Lalu ada anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah warga negara Indonesia dan ibu asing ya. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah asing dan ibu warga negara Indonesia. Lalu ada anak yang lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah tidak punya warga negara atau hukum ya warga negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anaknya. Lalu ada anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 ya hari setelah ayahnya meninggal dunia, lalu ya seperti masih inilah ya, masih dikatakan seorang ayah itu didasari karena perkawinan ya. Yang kedelapan, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu seorang warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya. Dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan atau tidak kawin. Lalu anak yang lahir di wilayah negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas warga negara. Lalu anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Ayah anak yang lahir di wilayah negara RI dari seorang warga negara Indonesia yang karena keturunan dari negara tempat anak yang tersebut tempat anak tersebut dilahirkan memberi kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Yang ke-12, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya ya. Kemudian ayah dan ibu meninggal dunia sebelum mengucapkan atau menyatakan janji setia. Nah, ini bukti memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Kita menjadi warga negara Indonesia, rujukannya bisa kena akte kelahiran, ya. Ada surat bukti kewarganegaraan, pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing, surat bukti kewarganegaraan hanya dengan keputusan presiden ya, karena permohonan kewarganegaraan, misalnya naturalisasi ya. Surat bukti kewarganegaraan juga surat edaran Menteri Kehakiman ya. Nah, itu bukti-bukti yang bisa diperoleh oleh orang ya yang memiliki kewarganegaraan itu kewarganegaraan Indonesia. Nah, karakteristik warga negara yang demokrat, rasa hormat dan tanggung jawab masih ada ya. Bersikap kritis, membuka diskusi dan dialog, bersikap terbuka, rasional, adil, jujur. Nah, itu karakteristik. Ya, jadi ada beberapa hal ya yang menjadi karakteristik warga negara demokrat. Hormat, sikap terbuka, membuka diskusi dan dialog, rasional, adil, dan jujur. Mengenai hak warga negara, mungkin Anda bisa lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya.
Misalkan contohnya di sini ada pekerjaan dan penghidupan layak, itu pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Ada terkait tentang bela negara, ada berpendapat, ya. Berpendapat juga harus sesuai dengan pasal 28, ya. Undang-Undang Dasar 1945. Ada HAM, hak asasi manusia, ada kemerdekaan memeluk agama, tak ikut ikut usaha Hamkrek, pendidikan, mengembangkan budaya, ekonomi, kesejahteraan sosial, mendapat jaminan keadilan sosial. Lalu kewajiban negara, misalnya taat, kewajiban warga negara, ya, taat hukum dan pemerintahan, bela negara, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, ikut usaha Hamkrek, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap warga negara. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat, ya. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberikan jaminan sosial, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah. Nah, itu ada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara terhadap warga negara, ya. Nah, ini adalah terkait gambar ilustrasi atau gambaran yang berkaitan tentang bela negara. Ada tes fisik, ada tes non fisik. Ada juga harus menjunjung tinggi kehormatan wanita. Lalu ada hak dan kewajiban negara di bidang pendidikan, undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, undang-undang tentang guru dan dosen, undang-undang tentang ada kewajiban negara bidang pertahanan, undang-undang tentang pertahanan negara, undang-undang tentang kepolisian, undang-undang tentang tentara nasional Indonesia. Nah, itu hak dan kewajiban warga negara bidang pertahanan, ya. Kalau bidang pendidikan tadi sistem pendidikan nasional, ada juga guru dan ya, itu bisa dilihat, ya. Nanti silakan dipelajari, ya. Ada hak dan kewajiban warga negara bidang politik, misalnya undang-undang tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, undang-undang tentang pers, undang-undang tentang partai politik, ada undang-undang tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Nah, itu adalah berkaitan tentang hak dan kewajiban warga negara di bidang politik, ya. Nah, contoh hak warga negara Indonesia, misalnya berhak mendapat perlindungan hukum, warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan lain-lain. Nanti silakan dibaca saja, ya, mengenai contoh hak warga negara. Nah, ini adalah kewajiban warga negara, ya. Bisa dibaca saja, ya, mengenai berperan serta dalam membela, misalnya mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh, membayar pajak, mentaati aturan hukum, ya, taat dan tunduk pada segala hukum yang berlaku, dan lain-lain. Ini adalah contoh kewajiban
warga negara Indonesia. Itu ya mungkin yang bisa disampaikan terkait mengenai identitas nasional ya. Ini bisa dipahami ya. Ini masih ada orang-orangnya nih. Bisa, Pak.